Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Human Interface Station atau HIS untuk memenuhi tugas DCS Distributed Control System dari Bapak Waskito Adi. Nah, di sini perkenalkan, nama saya Natasha Isa Septiani dengan NIM 18144015 dari Teknik Instrumentasi Kilang tingkat 3. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu Human Interface Station. Human Interface Station atau sering disebut Operator Station digunakan untuk melakukan monitoring terpusat proses dari control system, menyajikan informasi plan terkini kepada operator melalui Graphical User Interface atau GUI sehingga operator dapat melakukan fungsi operasi, maintenance, dan troubleshooting, kemudian pengembangan variabel proses, parameter kontrol, alarm, dan lain-lain. Pada umumnya, HMI adalah berupa komputer dengan display monitor di mana kita bisa melihat keseluruhan sistem dari layar tersebut. Layaknya sebuah komputer, HMI bisa dilengkapi dengan keyboard dan mouse atau touchscreen. Suatu HMI di dalam sistem DCS didukung oleh suatu perangkat komunikasi, server database, controller, modul input/output, serta peralatan instrumen dari lapangan. Dan di sini ada beberapa HMI. HMI ini di sini ada HMI-nya ada visualization menggunakan komputer. Nah, di sini mobile visualization menggunakan handphone atau tablet. Nah, di sini ada controller. Kemudian ini ada kontrol apa yang akan digunakan. Kemudian di sini ada service database. Kemudian ada modul input, output. Kemudian di sini ada peralatan instrumentasi dari lapangan. Nah, ini ada peralatan-peralatan, ada beberapa peralatan-peralatan dari lapangan, dan ini Monarco Head ini controllernya. Kemudian bisa menggunakan modul PID atau on off. Kemudian di sini ada database servers menggunakan TCP/IP untuk menyambungkan ke controller. Kemudian untuk visualization atau HMI-nya menggunakan, kalau komputer menggunakan HDMI, tetapi kalau mobile visualization menggunakan TCP/IP atau HTML5. Nah, selanjutnya di sini untuk membangun sistem pengendalian menggunakan DCS, selain diperlukan hardware yang juga diperlukan software. Nah, software merupakan perangkat lunak yang berisi bahasa pemrograman yang nantinya akan disimpan dalam suatu memori yang terdapat pada CPU, modul, atau prosesor modul. Fungsi program ini sebagai aturan yang harus dilaksanakan oleh prosesor dalam melakukan aktivitasnya. Pada DCS telah disediakan suatu database di mana bila kita melakukan perubahan atau mengisi database yang disediakan, maka prosesor akan melakukan DCS akan bekerja dengan menggunakan prosesor yang ada pada VCS. Kemudian untuk melakukan perubahan database diperlukan password atau key engineering, yaitu dengan mengarahkan posisi switch pada operator station ke posisi ENG. Selanjutnya, menu engineering dibuka melalui key ENG pada operator keyboard. Umumnya terdapat 3 bagian utama pada tampilan pada menu, yaitu sistem konfigurasi, perubahan tampilan operator station, dan perubahan konfigurasi dalam VCS. Untuk melakukan perubahan-perubahan fundamental ini adalah personal yang berwenangan dalam merubah sistem DCS, misalnya engineer. Kemudian sedangkan untuk operator hanya mengoperasikan DCS sesuai proses plan-nya. Nah, di sini pengertian sistem view. Sistem view di sini merupakan induk dari semua fungsi engineering agar dihasilkan menu operasi yang handal dan mudah bagi operator. Sistem view hanya bisa diakses oleh personel yang berwenang dengan akses password atau key. Dalam menu ini terdapat menu-menu untuk mendesain, misalnya menambahkan jumlah station. Station di sini adalah semua peralatan yang terhubung dengan bus controller, jadi bisa berupa field control station ataupun operator station atau engineering workstation. Untuk mengedit function block, mendefinisikan tren, control group, dan lain-lain hanya bisa dilakukan di menu system view. Nah, ini fungsinya sistem view untuk mengedit function block.
kemudian mendefinisikan trend, control group, dan lain-lain, seperti contohnya menambah station. Nah, di sini bisa dilakukan pada sistem view, pada menu sistem view. Untuk kemudian operasi bar window di bawah ini selalu muncul dan posisinya selalu berada di atas dan tidak bisa ditutupi oleh window yang lain apabila kita membuka jendela baru. Bar window seperti disebut sistem set window. Nah, seperti ini sistem view. Jadi kita bisa menambah station tadi, kemudian bisa mendefinisikan trends, mengedit function block, control group. Nah, di sini ini tampilan menu sistem view-nya. Nah, ini control tuning. Nah, di sini overview-nya. Kemudian kondisi default umumnya sistem view langsung terkoneksi dengan target field control station kecuali bila didefinisikan berbeda. Jadi bila kita membuat sebuah project, maka secara default hanya project utama akan langsung terhubung dengan VCS-nya. Nah, di sini ada VCS, ada HIS, kemudian ini tampilan sistem view-nya ya. Selanjutnya graphic window. Apa ini graphic window? Graphic window merupakan menu yang berisi gambar-gambar diam maupun animasi sebagai interface antara operator dengan proses yang ada di plan. Gambar yang dibuat bisa 2 dimensi ataupun 3 dimensi, tetapi umumnya untuk gambar yang kompleks biasanya dibuat dalam 2 dimensi dan warna yang tidak variatif. Tujuannya adalah untuk memudahkan user-friendly operator untuk mengoperasikannya. Nah, sedangkan untuk proses yang sederhana gambar bisa dibuat 3 dimensi agar lebih interaktif dan tidak membosankan bagi operatornya. Gambar yang animasif ini dilinkkan dengan data-data yang ada di lapangan, sehingga tampilan yang ada di screen ini merupakan representasi sepenuhnya proses. Nah, jadi gambar graphic window ini itu sesuai apa yang ada di lapangan. Nah, jadi sepenuhnya representatif proses. Jadi representasi sepenuhnya dari proses tersebut. Jadi ini sama persis di lapangan. Nah, ini dibuat graphic window ini dibuat 2 dimensi atau bisa 3 dimensi dan warnanya tidak variatif agar tujuannya operator mudah untuk mengoperasikannya. Nah, di sini ada contoh distilasi kolom. Nah, di sini ada keterangan temperaturnya, ada berapa temperaturnya, kemudian ada peralatan apa saja di sini. Ini ada beberapa contohnya. Kemudian ini ada proses pada distillation column. Nah, selanjutnya trend window. Nah, trend window umumnya digunakan untuk melihat perubahan nilai variabel proses, tetapi bisa juga dilihat variabel yang lainnya, misalnya set point maupun manipulate variabel. Nah, setiap nilai perubahan variabel selalu terkait dengan waktu. Jumlah maksimal pena trend adalah 8 yang dibedakan berdasarkan warna untuk tiap trend window. Nah, jadi trend window ini untuk melihat perubahan nilai variabel proses. Nah, untuk misalnya set point maupun manipulated variable. Kemudian jadi kita bisa melihat set pointnya berapa, kemudian nilai variabel prosesnya yang dihasilkan. Nah, di sini bisa dilihat di trend window. Kalau di graphic window ini kita bisa melihat prosesnya, proses yang berjalan. Kemudian kita bisa mengetahui temperaturnya berapa, pressure-nya berapa, kemudian levelnya berapa persen, seperti itu. Nah, di sini ada tuning window. Tuning window digunakan untuk menganalisa sebuah loop proses, yaitu untuk mendapatkan komposisi nilai parameter kontrol PID. Kemudian pada panel ini akan ditampilkan sebuah faceplate dari controller trend tuning yang menginisiasi 3 variabel perubahan, yaitu SV, PV, dan MV, serta informasi perubahan numerik dari masing-masing variabel dan setting batas alarm, batas MV, SV. Yang lebih penting lagi dari tuning window ini adalah memasukkan nilai PID. Nilai parameter PID didapat dengan cara tuning, misalnya dengan metode kurva reaksi. Kurva reaksi akan didapat dengan menganalisa perubahan parameter proses yang tampil pada trend window di samping faceplate control ini. Nah, di sini faceplate, di sini kita bisa melihat PV-nya.
SV-nya, MV-nya seperti di sini. Jadi kita dalam faceplate ini kita bisa melihat PV-nya berapa, SV-nya berapa, MV-nya berapa. Kemudian di sini ada numerik parameternya. Numerik parameternya ada SH-nya, SL-nya, PV, SV, MV sama. PV yang ada pada numerik parameter sama dengan yang ditampilkan oleh faceplate controller. Nah, di sini adalah trend window-nya. Nah, di sini ada trend window-nya. Jadi trend window itu berupa grafik yang menggambarkan atau kurva reaksi yang dapat menganalisis perubahan parameter. Nah, jadi perubahan parameternya ini ditampilkan dalam berupa grafik reaksi atau kurva reaksi. Nah, selanjutnya ada operator gate. Nah, di sini window operator gate memberikan informasi kepada operator mengenai keadaan semua proses. Panel ini akan memberikan notifikasi berupa bunyi buzzer dan flashing kepada operator. Titik berat dari panel ini adalah memberikan semua informasi kegiatan proses dan yang telah dilakukan oleh operator serta memberikan tuntunan kepada operator mengenai apa yang harus dilakukan bila setiap step proses atau alarm terjadi. Nah, dari operator gate ini kita dapat menerima informasi atau dapat mendapatkan informasi untuk operator. Jadi mengenai semua proses yang ada di plan. Nah, panel ini itu akan memberikan notifikasi berupa bunyi buzzer atau flashing kepada operator. Jadi jika nanti ada apa yang terjadi pada proses di plan, operator gate ini akan membunyikan atau memberikan notifikasi berupa buzzer, bunyi buzzer atau flashing untuk operator. Jadi operator ini akan jadi operator gate ini memberikan informasi setiap proses kepada operator serta memberikan apa yang harus dilakukan operator untuk mengendalikan setiap step proses atau alarm yang terjadi. Nah, di sini ini tampilan operator gate message-nya. Jadi ada apakah contoh yang pertama reaktor heat temperature. Jadi reaktornya ini temperaturnya tinggi. Nah, jadi di sini pada jam 4.18.33 reaktor heat temperature. Nah, pada tanggal 12 nah reaktor heat temperature seperti itu. Yang ini reaktor operation condition error, pressure and temperature exceed the special values. Ya, ini jadi memberikan informasi kepada operator bahwa reaktor temperaturnya tinggi atau reaktor pressure dan temperaturnya transfer proses start seperti itu. Nah, selanjutnya ada proses alarm. Di sini Windows proses alarm memberikan informasi kepada operator mengenai status proses. Informasi ini sebatas keadaan tiap instrumen dan tidak memberikan arahan kepada operator mengenai tindakan atau saran yang harus dilakukan. Beda ya dengan operator gate. Kalau operator gate ini kita operatornya diberikan saran atau dituntun untuk apa yang harus dilakukan setiap operator. Tapi kalau proses alarm tidak diberikan arahan apa yang harus dilakukan oleh operator, tetapi hanya diberikan informasi di setiap instrumen. Jadi tidak diberikan arahan seperti operator gate-nya. Memberikan informasi kepada operator mengenai status proses. Informasi ini sebatas keadaan tiap instrumen dan tidak memberikan arahan kepada operator mengenai tindakan atau saran yang harus dilakukan. Secara otomatis message ini sudah termasuk dalam sistem DCS. Jadi engineer tidak perlu melakukan customisasi terhadap message ini. Ya, jadi ini contohnya flow rate 5. Ya, jadi cuma memberikan informasi saja. Nah, ini ada tampilan proses alarmnya. Nah, begitu penjelasan mengenai software, mengenai tampilan software, kemudian mengenai human interface station. Apabila ada saya salah kata dalam menjelaskan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.